yang tidak lulus, maka satuan pendidikan, kepala sekolah, gurunya, orang tuanya juga merasa sedih, merasa tercemar, merasa nama baiknya gagal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di UMK Talks Academy, forum berbagi informasi seputar dunia akademik. Baik, sahabat Civitas Akademika dimanapun Anda berada, selamat datang kembali pada acara yang tentunya Anda nantikan, apalagi kalau bukan di UMK Talks Academy. Baik, topik kali ini kita akan membahas topik yang masih berhubungan atau related dengan topik atau pembahasan kita sebelumnya, masih tentang indeks integritas hubungannya dengan ujian nasional. Ya, namun pada episode kali ini kita akan lebih banyak membahas tentang perbandingan antara indeks integritas sesungguhnya dengan indeks integritas yang ada pada ujian nasional. Baik, tentunya sudah hadir bersama kita saat ini narasumber andalan kita, siapa lagi kalau bukan the one and only Profesor Ali Soka MA PhD. Langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik, Mas Herman. Sehat yang penting ya. Ya, alhamdulillah, insya Allah, Prof. Ya, selamat datang kembali, Prof. Ya, sudah siap dengan topik kita kali ini, Prof? Insya Allah. Bismillah. Iya. Baik, Prof, untuk sebelum kita membahas lebih jauh ke topik yang saya sebutkan tadi, Prof. Ya, sebenarnya kalau kita hubungkan dengan indeks integritas, Prof, sebenarnya permasalahan utama penerapan ujian nasional berbasis kertas pensil itu apa sebenarnya, Prof? Ya, sebetulnya kalau topik yang akan kita bicarakan ini masalah indeks integritas high stake test ya. Ya. Akibat dari high stake test, tingkat kejujuran, angka yang menunjukkan tingkat kejujuran peserta didik, mungkin juga stakeholders ya, pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan tes yang dianggap bisa menentukan seorang gitu. Jadi kalau boleh saya sebut lebih dulu bahwa apabila ada tes yang dianggap banyak menentukan nasib orang, nasib buruk dan nasib baik orang, jadi lulus tidak lulus yang kemudian kalau tidak lulus itu tercemar namanya, lulus tidak lulus yang kemudian kalau itu tidak lulus maka banyak yang tidak lulus, maka satuan pendidikan, kepala sekolah, gurunya, orang tuanya juga merasa sedih, merasa tercemar, merasa nama baiknya gagal. Ya, ini yang kemudian definisi dari high stakes test, tes yang bisa mengubah nasib orang, menyangkut masalah nasib orang. Nah, dampaknya tes yang seperti ini itu banyak, ya banyak. Jadi kalau boleh tes tidak hanya masalah ketidakjujuran, tapi juga masalah perilaku yang aneh ya. Jadi, perilaku yang aneh itu kalau di koran-koran kita baca, saya tidak ingin menyebut apa yang sifatnya itu doa-doa bersama ya, tapi kemudian ada yang ziarah ke makamnya para leluhur untuk kemudian minta minta berkahnya ya. Saya mohon maaf ini mengatakan gitu karena itu saya baca di koran ya. Dan juga persiapan yang kemudian mengorbankan ya, persiapan di sekolah yang kemudian mengorbankan kurikulum yang pernah kita bicarakan gitu. Nah, khusus tentang kejujuran siswa dalam mengerjakan tes yang high stake ini, itu kan bisa disebut ini masalah kejujuran pribadi seseorang secara keseluruhan, ataukah kejujuran hanya dalam kaitannya dengan penyelenggaraan tes. Ini yang perlu hati-hati. Jadi kalau kemudian ternyata seperti yang sudah kita bicarakan pada episode sebelumnya, dengan diberlakukannya berbasis komputer secara sepenuhnya, ya, jadi kalau boleh saya klarifikasi kembali,
yang terjadi pada ujian nasional yang berbasis komputer kemudian bisa menghilangkan ketidakjujuran itu kan karena diawasi. Jadi karena diawasi, dikumpulkan dalam satu tempat, kemudian diawasi secara ketat. Tidak hanya diawasi, kalau diawasi mungkin kalau misalnya pengawasannya tidak ketat bisa terjadi ketidakjujuran juga. Tapi kemudian butir-butir tesnya itu diacak, yang kemudian tidak mungkin ada kunci jawaban yang kemudian akan sama dengan seluruh anak gitu. Bisa juga itu hanya berlaku untuk satu anak aja, karena anak yang satu dengan anak yang lain yang duduknya itu berdampingan bisa aja itu sebetulnya beda, sehingga kunci jawabannya ya sebetulnya dari segi jawaban setiap butir itu sama, tapi urutannya dibuat berbeda. Bahkan juga misalnya pilihan ganda yang pengecohnya itu juga dibuat berbeda, sehingga secara sistemik gitu ya dimungkinkan tidak akan ada dimungkinkan bahwa semua itu berlaku jujur gitu. Karena ini sih yang saya ingin katakan, mungkin karena mereka memang tidak bisa berlaku curang. Kalau ini terjadi karena mereka tidak bisa berlaku curang, maka bisa saja dikatakan ini belum tentu menjadi potret meningkatnya kejujuran seseorang secara keseluruhan. Dia jujur di dalam mengerjakan tes yang berbasis komputer karena tidak ada peluang untuk curang. Tapi kalau kemudian di kesempatan lain, di peristiwa lain, bukan tentang tes, itu bisa saja terjadi kalau kemudian longgar, tidak ada pengawasan, itu juga akan terjadi ketidakjujuran. Nah, ini yang perlu diantisipasi, jangan sampai kemudian merasa bahwa pendidikan karakter itu berhasil hanya karena ini. Saya tidak pernah mendengar ada klaim gitu, untungnya itu tidak ada klaim yang seperti itu. Belum ada yang saya dengar, jangan sampai ada yang ngeklaim bahwa pendidikan karakter berhasil karena di dalam ujian berbasis komputer itu tidak ada yang nyontek, itu jangan sampai gitu. Nah, tetapi yang saya ingin katakan bahwa pada dasarnya dalam kaitannya dengan pendidikan karakter yang mencegah orang tidak jujur, itu kan ada paling tidak ada dua ya mungkin yang saya sebut ini. Yang pertama adalah role model, panutan ya. Karena role model panutannya, apakah itu orang tua, apakah itu saudara-saudaranya, apakah itu keluarga besarnya, apakah itu masyarakat, kemudian kalau di sekolah itu berarti guru, kepala sekolah, itu semua menjadi panutan, jadi contoh untuk ditiru, maka ini saya kira buahnya akan betul-betul menghasilkan orang yang jujur. Nah, kalau saya kemudian kaitkan dengan ujian yang punya dampak yang sangat menentukan nasib, ini saya sebut sebagai tadi panutan, yang kedua itu pembiasaan. Jadi pembiasaan, potensi pembiasaan tidak ada peluang untuk curang gitu ya. Potensi pembiasaan yang kemudian membuat orang tidak pernah bisa curang, ini menjadi kebiasaan. Jadi artinya ya seperti juga misalnya kalau mungkin katakanlah dalam kaitannya dengan kepatuhan berlalu lintas gitu ya, Mas Darman, ini kan kebiasaan itu bisa saja ditanamkan dari adanya sanksi-sanksi, denda. Tapi kemudian itu kalau sudah menjadi kebiasaan, maka menjadi budaya. Nah, sebetulnya tes berbasis komputer kemudian juga diikuti oleh misalnya katakanlah guru pada waktu menyelenggarakan assessment di kelas, pengawasan yang sangat ketat,
tidak boleh ada yang bawa kerpean, tolah-toleh itu tidak dibiarkan. Kalau kemudian juga semuanya ketat, seperti kalau berbasis komputer itu sistem ya, ini juga bisa menjadi sistem kalau kemudian diawasi oleh guru di kelas. Jangan sampai guru yang menyelenggarakan asesmen untuk mata pelajarannya sendiri itu pada waktu tes itu duduk manis di meja, kerja manis, tidak lagi melihat sebetulnya para peserta didiknya itu ada yang kurang, buka-buka. Ini bukan pembiasaan yang bagus, memberikan kesempatan orang peserta didik melakukan kecurangan. Ini yang tadi saya katakan, jangan sampai itu terjadi. Kalau kompak gitu ya istilahnya, kalau kompak, ujian-ujian yang sifatnya itu high stakes ya, yang sifatnya itu betul-betul bisa menentukan nasib seseorang, kemudian juga tes-tes harian, tes tengah semester, tes akhir, itu semua dikawal agar kemudian tidak akan terjadi lagi kecurangan. Kalau ada yang curang diberi hukuman yang berat, yang paling berat kan dianggap pokoknya salah semua, udah disuruh berhenti. Apapun yang terjadi, pokoknya kamu harus ngulang lagi. Nah, kalau penegakan aturan sanksi terhadap kecurangan itu kompak semua guru dan lingkungan belajarnya seperti itu, maka ini akan bisa membentuk kejujuran yang seutuhnya. Nah, jadi sebetulnya memang saya harus hati-hati kalau kemudian mengatakan bahwa dari hasil tes ujian nasional dulu yang menunjukkan bahwa pada saat seluruh sekolah satuan pendidikan itu sudah menggunakan ujian nasional berbasis komputer, itu tidak lagi ada kecurangan, itu tidak menunjukkan bahwa itu mereka memang menjadi jujur dalam aspek yang lain. Ini saya harus hati-hati karena memang bisa saja ujian nasional yang seperti itu tadi mencegah orang, tidak ada peluang sama sekali untuk tidak berjuang, untuk tidak berbuat jujur, ya, mencegah stakeholders yang ada itu untuk berbuat curang, maka ini bisa saja menjadi kontributor ya, mengkontribusi terhadap pembentukan karakter jujur secara seutuhnya. Kalau kemudian di tempat-tempat lain, event-event lain, mungkin katakanlah sama-sama tesnya, sama-sama tesmennya, juga dijaga seperti itu dengan sanksi-sanksi yang berat, betul-betul memang berkontribusi terhadap peningkatan indeks kejujuran yang seutuhnya pada diri seseorang. Begitu Mas Darman. Baik Prof, berarti sebenarnya meskipun dengan PBT, tapi kalau semua perangkat yang terlibat itu melaksanakan tugasnya dengan sebaiknya, berarti sebenarnya indeks integritasnya bisa tinggi juga ya, Prof? Ya, tapi kan tidak mudah ya. Ya, benar. Menggunakan sistem yang berbasis komputer kan tidak mudah, itu lubang-lubang untuk tidak jujur. Itu. Ya, kabarnya malah bisa saja itu soal-soalnya itu sebelum, kalau waktu masih belum komputer itu kan dikirim. Ya. Sebelum diselenggarakan ujian nasional, sehari sebelumnya itu dibuka dulu. Dibuka, bocor. Harus dikawal oleh polisi kan gitu. Ya, harus dikawal oleh polisi. Masa ujian kok dikawal polisi misalnya gitu. Nah itu kemudian katakanlah percetakannya, katakanlah itu yang membawa kunci penyimpanan, banyak lubang-lubang. Tidak mudah. Ternyata yang ya itu semua sudah dianu juga ya, sudah dikawal juga. Tapi ternyata tidak mudah gitu, sehingga kemudian ketemu dengan sistem berbasis komputer, CBT ya, computer based testing itu ternyata banyak yang bisa direkayasa, sehingga kemudian rekayasa dalam artian positif, sehingga kemudian lubang-lubang untuk tidak jujur itu ditutupi semua. Iya. Kalau itu kemudian
terjadi, tapi kemudian kompak kegiatan yang lain di sekolah, itu juga menegakkan kejujuran yang tadi saya sebut mungkin lebih dari 2 tadi ya, yaitu role model, panutan itu tidak hanya guru, tapi juga teman sebaya, orang tua, kepala sekolah, masyarakat, dan pembiasaan ya katakanlah sekarang ini kan juga ada penjual yang kemudian bisa ambil sendiri, ngambil kembaliannya sendiri, uangnya masuk di sendiri, itu termasuk bagian yang bagus untuk membiasakan orang berbuat jujur gitu misalnya. Kalau ini kompak semua, maka tes yang tadi saya katakan berbasis komputer tadi juga akan tinggi kontribusinya terhadap pembentukan kejujuran seseorang secara utuh, ya, tidak parsial. Parsial itu hanya untuk kepentingan ujian nasional karena tidak ada peluang tidak ada peluang untuk curang tadi. Itu Mas Darman. Baik Prof, berarti sebenarnya tujuan dari CBT itu sebenarnya mengurangi ya Prof resiko terjadinya kecurangan ya Prof selama pelaksanaan tes, tapi tidak sebenarnya sepenuhnya merubah seseorang dari tidak jujur menjadi jujur ya. Ya sebetulnya tujuannya seperti itu, tapi secara tidak sengaja gitu ya. Ya. Bukan menjadi tujuan utama, tetapi bisa aja tanpa sengaja ikut mengkontribusi terhadap pembentukan karakter jujur secara utuh gitu. Kalau Mas Darman ingat, tes bahasa Inggris yang terstandar secara internasional dulu masih menjadi paper and pencil TOEFL test, Ya. dan juga pernah berbasis komputer, dan sekarang ini berbasis internet based IBT ya, internet based TOEFL, itu memang betul-betul masalah kejujuran itu sangat dijaga agar betul-betul 100%, indeks integritasnya itu 100%. Kalau dulu penjaganya itu kan di sertifikat ya, dalam artian betul-betul ya orang dipercaya. Kalau ada waktu masih paper and pencil, jaga, kemudian identitas serta tes itu kan dicek dulu, jangan sampai itu ada joki dan seterusnya. Sekarang itu kalau dalam bentuk internet itu juga dikawal oleh pengelola testing center IBT. Nah, itu karena bagian dari kebersihan hasil tesnya. Kebersihan hasil tesnya itu ya itu masalah reliabilitas dan validitas. Kalau dia dapat angka sekian, itu betul-betul memang menunjukkan seperti pada penafsiran angka itu. Begitu Mas Darman. Tapi sekali lagi penting sekali tadi katakan bahwa walaupun tidak sengaja, tapi ini kan menguntungkan. Benar Prof. Penegakan hukum dalam artian penegakan aturan bahwa tidak boleh nyontek dalam tes itu bisa menjadi bagian dari penegakan aturan-aturan di segala macam kehidupan. Sehingga kemudian semuanya akan kompak untuk kemudian mendidik peserta didik masyarakat untuk berbuat jujur. Masuk lalu lintas itu juga termasuk harus ditegakkan itu, bukan semata-mata hanya karena katakanlah disebut-sebut karena dendanya saja, tapi betul-betul diniatkan untuk penegakan aturan. Sehingga kemudian kalau malam hari itu ada lampu lalu lintas yang masih nyala, kemudian merah, tengok tidak ada polisi terus saja, itu yang kemudian harus dipertanyakan ini masalah etika. Kalau itu masalah etika, kejujuran itu kan masalah etika juga. Gitu Mas. Jadi kalau kompak ini saya kira bangsa ini akan lebih bagus karakternya. Benar Prof. Dan memang seharusnya kita sudah berbenah ke arah sana ya Prof. Ya betul. Dan itu harusnya mulai dari sejak dini. Ya. Dari sejak TK, dari sejak di keluarga gitu. Ya. Baik Prof, sayang sekali waktu kita juga sudah habis Prof. Terima kasih atas pemaparannya. Saya kira topik kita sangat menarik pada episode kali ini.
Baik, sahabat Civitas Akademika dimanapun Anda berada, ya sekian dulu episode kali ini. Jika kalian merasa bahwa video ini bermanfaat, ya jangan lupa share, like, dan comments. Sekian dulu dari saya Sudarman SPD MED, pamit undur diri, sampai ketemu di MK Talks Academy episode lainnya. MK Talks Academy, forumnya orang cerdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Darman.